forever. It's only by your grace. It's only by your love. My life is whole in you. Now I'm free forever. Great is your love. I stand in awe of you. Now I am free. My life is all for you.
di sana. Saat badai
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk masa depan kami yang kami percaya sungguh ada. Terima kasih untuk semua rencana-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sungguh sangat berharga. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang ada di depan, yang terjadi di dunia, mungkin tidak baik. Tapi apa yang ada di depan, yang terjadi dalam hidup kami, selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang memimpin kami, memimpin anak-anak muda-Mu di tempat ini. Sehingga mereka terus berjalan semakin hari semakin kuat. Karena mereka mengandalkan Roh-Mu yang kudus. Mereka mengandalkan firman-Mu. Sehingga Engkau menunjukkan arah, Engkau menunjukkan visi. Dan Engkau menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan siap diberkati katakan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh lepas masker ya katanya ya. Haleluya. Lega saya. Ngos-ngosan kalau pakai masker. Ya, seperti tema yang diberikan tentang viral. Kenapa saya beri tema viral? Karena hari-hari ini dunia semakin gak waras. Ya, semakin gak warasnya apa? Semakin kepoin yang namanya viral, semakin suka viral, semakin lihat viral, semakin suka gosip, semakin suka melihat dan mengikuti hal-hal yang tidak berkualitas, yang tidak bermutu sama sekali, yang penting terkenal, yang penting viral, yang penting populer, enak gak enak. Kalau vlognya bilang enak, ya enak. Bagus gak bagus, kalau di dalam sosial media bilang bagus, ya gua ikut-ikutan ngomong bagus. Kita gak hidup di dalam kebenaran, kita gak hidup dalam kenyataan lagi, tetapi kita hidup dalam sugesti. Dan di situ setan seringkali memakai sesuatu, saya gak ngomong viral tentang produk atau makanan atau apa. Tapi lebih penting adalah tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Di situ setan sering bekerja untuk mengalihkan fokus saudara dari yang sebenarnya kualitas, yang sebenarnya saudara setia dalam perkara yang kecil, untuk supaya diberkati dan dipercayakan perkara yang lebih besar, untuk terus setia dengan integritas. Kita sering hanya karena kepingin cepat terkenal, kepingin cepat kaya, kepingin cepat diterima, kepingin cepat sukses, kita ambil jalan pintas. Saudara, kuantitas dan kualitas. Setiap kali kita memilih kuantitas, pasti akan mengorbankan kualitas. Istri saya bekerja di F&B bisnis, sudah sekian puluh tahun. Setiap restoran-restoran yang dimulai dengan begitu bagus kualitasnya, cuma satu cabang, boom rame, dia buka cabang baru, 2 cabang, 3 cabang, akhirnya ada investor masuk, dan akhirnya menjadi banyak cabang, kualitasnya pasti jatuh. Apakah kita tidak bisa punya kuantitas dan include dengan kualitas? Bisa. Tapi nggak instan. Tapi hari-hari ini semua maunya instan. Instan kaya, instan ngetop, instan terkenal, semuanya mau instan. Di dalam iman kekristenan tidak ada yang instan. Saudara tahu kata viral? Viral itu dari kata apa? Viral itu dari kata virus. Dari kata virus. Semua hari-hari ini kan yang viral ya. Orang bertengkar di jalan viral. Ya, orang selisih dengan aparat viral. Ya, orang melakukan sedikit kesalahan di satu rumah makan atau di tempat di luar sana viral. Orang melakukan hal-hal yang aneh viral. Ya kan? Karena memang ini musimnya sosial media. Kita bisa serve kemanapun di seluruh dunia tanpa kita harus pergi ke tempatnya. Kita tinggal klik di handphone kita, di gadget kita. Kita sudah bisa keliling dunia di situ. Apakah terkenal salah? No, sama sekali nggak salah terkenal itu. Sama sekali nggak salah. Maka malahan anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan harus semakin luar biasa, seterkenal mungkin kalau bisa, supaya apa? Saat engkau disertai dan dipromosikan oleh Tuhan, ketika engkau ngomong tentang Yesus, semakin banyak orang bisa dengar. Semakin banyak, semakin besar dan luas Injil bisa diberitakan. Tapi kan kenyataannya bukan itu. Nowadays di sosial media, semua, almost everything, selalu dijudge berdasarkan popularitinya.
Jadi ini kalau ada barang nih, A dan B. Yang A mungkin followernya 1 juta, barang ini, produk ini. Yang B mungkin followernya cuma 100 ribu. Pasti langsung kita judge yang followernya 1 juta, itu pasti lebih bagus. Do you want me to prove you wrong? Coba Google, kalau saudara hobi makan kayak saya. Begitu satu tempat, saudara datang ke satu tempat, coba saudara search. Misalnya saudara suka makan sushi, atau Italian, atau steak. Saudara coba search, the best steak house, atau the best sushi, atau the best Indonesian. Di kota itu. Pasti nanti yang keluar nomor 1, nomor 2, yang 10 besar at least, itu adalah tempat-tempat yang paling banyak dikunjungi orang, which is biasanya itu chain restaurant. Karena secara algoritma mereka akan memunculkan yang paling banyak di search orang di dalam social media. Jadi yang muncul itu adalah produk-produk atau tempat-tempat yang paling banyak didatangi di search orang atau di rate orang. Not necessary that's the best place. Just the most popular. Bukan berarti itu tempat yang memang paling enak, tapi itu tempat yang paling populer. Maka saya nggak pernah percaya. Kalau saya mau makan yang paling enak, saya nggak tanya Google. Kalau saya mau tahu arti bahasa ini, arti kata ini, nah saya tanya Mr. Google. Tapi kalau saya mau makan enak, saya tanya orang yang paling pintar makan di kota itu. Pasti dia ngomong sesuatu yang sering kali nggak ada di Google. Kadang kalau orang nggak pengalaman akan bilang begini, tapi kok nggak ada ya, kok nggak pernah denger ya. Saya kasih contoh. Kalau saudara hobi mobil, coba cari iklannya Rolls Royce. Pernah lihat nggak Rolls Royce ngiklanin mobil? Kecuali ngiklanin dijual, second hand, saudara beli Rolls Royce, terus saudara mau jual, saudara iklanin. Itu ada. Tapi pabrik Rolls Royce sendiri tidak pernah mengiklankan mobilnya. Almost tidak pernah. Kalaupun ada mungkin 1 dari sekian juta iklan yang ada. Itu pun di community yang sangat eksklusif. Tapi setahu saya Rolls Royce tidak pernah mengiklankan mobil. Tapi kalau saudara mau lihat iklan di situ, iklan mobil Jepang, iklan mobil Korean, iklan mobil Amerika, iklan mobil bahkan European cars kayak Mercedes, BMW, banyak iklannya. Dan kita selalu bilang ini mobil yang paling bagus ya. Tapi Anda kalau nggak ngerti mobil, Anda belum tahu Rolls Royce. Ini mobil nomor 1. Nggak ada tandingannya. Karena ini benar-benar mahakarya seni sebuah mobil ada di sini. Kenapa dia nggak perlu ngiklan? Karena dia tahu kalau orang mampu, kalau orang ngerti, orang akan cari, orang akan beli tanpa lihat iklan. Tapi biasanya orang yang suka lihat iklan itu adalah orang yang pas-pasan, yang kayak kita-kita termasuk saya kadang, kalau mau beli kita lihat, ini mobil sama ini cc-nya berapa, bensinnya berapa, ya kan? Kita lihat kan ongkos perawatannya berapa, pajaknya berapa, harga jual baliknya berapa, dan kita perhitungkan itu karena kemampuan kita terbatas. Tapi buat mereka yang kemampuannya tidak terbatas, they don't care. They just want to buy quality. Saudara, saya nggak ngomong tentang mobil, tapi ini sebuah contoh. Jangan heran kalau dunia sangat senang dengan sesuatu atau dengan seorang pribadi yang gampang. Yang gampang. Kalau terus-terusan gampang, jadi gampangan. Iya kan? Saudara nggak perlu berusaha keras untuk fit in, untuk bisa memasukkan diri saudara di dalam satu pergaulan. Kalau memang saudara tidak diterima, kalau memang saudara beda, kalau memang saudara unik, ya sudah terima apa adanya. Saudara unik, memang kita diciptakan unik. Saudara nggak usah harus berusaha keras untuk disenangin oleh orang lain. Karena tujuanmu di dunia ini bukan untuk populer. Tujuanmu, tujuanku, tujuan kita semua ada di dunia ini untuk menjadi terang dan menjadi berkat.
Untuk menjadi terang dan berkat, engkau harus punya kualitas. Dan kualitas itu hanya bisa datang dari sumbernya, penciptanya, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, maka kita akan dimampukan melakukan banyak hal dan dibuatnya berhasil. Dan kita menjadi apa? Berkualitas. Hidupmu berkualitas, hatimu berkualitas, karaktermu berkualitas, semua yang kau lakukan berkualitas. Dan engkau gak usah pusing orang lain lebih terkenal, orang lain lebih kaya, lebih banyak teman. Engkau gak usah pusing. Kalau engkau berkualitas, soon or later, mungkin slow, pelan. Tapi pada akhirnya kalau orang berkualitas pasti akan terkenal juga pada akhirnya. Kalau orang cepat-cepat boom, karbitan, boom juga cepat jatuhnya. Tapi kalau saudara setia bersama dengan Tuhan, dikasih 2-3 ekor domba, saudara pelihara dan gembalakan dengan baik. Ketika akan dimakan oleh binatang buas, saudara pertahankan. Gak ada orang tahu, setiap hari saudara disepelekan, gak ada orang lihat. Gak masalah. Yang penting Tuhan lihat. Yang penting hubunganmu terjaga dengan Tuhan. Dan ketika engkau sudah diproses, kualitasmu makin hari makin luar biasa. Pada saatnya Tuhan mempromosikan, dia akan tampilkan seorang Goliat. Dia akan tampilkan sebuah masalah besar. Dia akan tampilkan sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dipecahkan oleh semua orang populer, semua orang yang pengikutnya banyak, semua orang kaya. Tapi dia akan tunjuk orang-orang pilihannya untuk bisa menjatuhkan Goliat-Goliat yang ada di dunia. Dan itu saya sangat percaya, saudara dan saya. Amin. Pak, saya bukan apa-apa. Kayaknya terlalu gede-gedein deh khotbahnya. Kalau 20 tahun lalu Pak Jokowi bilang sama temannya, saya pasti jadi presiden Indonesia. Coba kita bayangin dikit, kita jadi temannya. Saudara akan ngomong apa? Saudara tahu kan modelnya Pak Jokowi begitu sederhana. Tinggal di daerah. Tampang dan potongan tidak ada sebagai seorang presiden. Come on, kita jujur aja, ya kan? Kalau dia ngomong seperti itu, ada yang percaya enggak? Termasuk saudara pasti enggak percaya. Pasti saudara, Tapi, kan orang itu selalu lihat tampang luar, kan? That's why ada kata, don't judge the book by its cover. Jangan melihat buku itu dari covernya, tapi dari mutu isinya. Banyak-banyak buku-buku yang berkualitas, buku-buku yang lama, buku-buku yang hebat. Itu covernya jelek banget. Tapi isinya berkualitas. Lama dibangun kualitas, integritas secara persisten, secara konsisten. Dan boom, ketika Tuhan angkat, tidak ada orang bisa turunkan. Sekarang buktinya beliau bisa menjabat 2 term. Menjadi presiden negara kita. Dan saya sangat yakin beliau sangat dicintai oleh banyak rakyat Indonesia. Dan bukan dari militer. Tapi punya pengaruh yang begitu kuat. Kalau saudara punya kualitas. Hari ini orang boleh tutup sebelah mata, tutup 2 mata, gak peduli. Indah pada waktunya saat kairosnya Tuhan, saudara diangkat. Saudara menjadi representatif, saudara menjadi perwakilan kerajaan surga. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Ironiknya, kualitas itu jarang diekspos dan jarang dipentingkan hari-hari ini. Saya ke pasar beberapa minggu lalu beli daging slice. Ada 2 macam daging. Yang satu slice tanpa lemak, daging aja. Dan yang satu slice lemaknya 40%. Sama dagingnya 60%. Lemaknya banyak. Menurut saudara, akal sehat, logiknya, mana lebih mahal? Pasti yang daging semua lebih mahal. Di mana-mana pasti yang daging semua lebih mahal. Tapi karena ini sudah diproses, sudah di slice, saya tanya ini harganya berapa. Dia bilang 500 gram, yang banyak lemaknya ini
yang tanpa lemak ini 60, yang banyak lemaknya ini impor, dua-duanya impor sama, dari sapi yang sama. Yang banyak lemaknya ini 75 atau 80, saya lupa. Saya kaget, kok nggak salah harganya kok? Bukankah yang banyak lemak ini harusnya lebih murah? Ya, kalau dijual secara utuh memang. Tapi setelah di-slice, diproses seperti ini, yang banyak lemaknya lebih mahal. Kenapa? Emang lebih susah nge-slice lemak? Kan sama-sama beku, di-slice kan gampang. Bukan prosesnya yang susah. Tapi setelah di-slice jadi sabu-sabu dan yakiniku begini, orang lebih suka, lebih seneng, lebih favorit beli yang ada lemaknya. Jadi nilai, value dari dunia ini seringkali tidak ditentukan oleh kualitasnya, tapi seringkali value dari dunia ini ditentukan oleh mana yang lebih banyak suka. Siapa yang lebih disukai oleh orang banyak. Jadi ada value-nya surga, ada nilainya surga, ada nilainya dunia. Kalau saudara mau pakai standar nilai dunia, maka nilai saudara akan naik ketika semakin banyak orang suka sama saudara. Ayo kita mikir sedikit. Kalau semakin banyak orang dunia suka sama saudara, berarti saudara lebih mirip dunia, benar? Kalau saudara lebih gak mirip dunia, pasti orang dunia lebih banyak gak suka dong. Iya kan? Jelas kan? Semakin saudara mirip dunia, orang dunia semakin suka. Berarti kalau saudara mau naikkan value atau harga saudara di mata dunia, di mata manusia, saudara harus transform hidupmu menyerupai dunia. Semakin saudara menyerupai dunia, semakin nilai saudara di dunia ini naik. Termasuk saudara pelayanan, termasuk saudara di gereja, termasuk saudara ada di dalam pelayanan. Kalau saudara mau cepat naiknya, sikut kanan, sikut kiri, tikung kanan, tikung kiri, khianati, fitnah, gosip, lakukan segala hal, segala cara. Ya kan? Hari-hari ini banyak orang kurang kerjaan banget. Suka denger gosip, suka lihat gosip, suka baca gosip. Akun gosip lebih banyak followernya dari akun-akun, ya kan orang Kristen aja sekarang sama-sama Kristennya. Lebih banyak mana ngikutin akun-akun yang gak bener dengan akun-akun yang ngajarin firman misalnya. Ya kan? Tapi sebaliknya kalau saudara mau nilai saudara secara surga yang naik, maka saudara harus semakin menyerupai Yesus. Jangan menyerupai dunia, perbarui akal budimu, metanoia, transforming your mind, perubahan akal pikiran kita menjadi seperti Kristus. Maka nilaimu secara surga akan naik. Kalau nilaimu secara surga akan naik, otomatis nilaimu di dunia akan turun. Itu resiko, bos. Pak, saya mau di dunia nilai saya tinggi, di surga nilai saya tinggi. Bisa. Tapi itu nanti. Pertama pasti nilai kita di dunia akan turun kalau saudara semakin seperti Kristus. Saudara punya integritas, saudara jujur, saudara bekerja di tempat yang teman-teman saudara gak jujur. Pasti saudara dibenci. Ya kan? Saudara jaga kekudusan, saudara jaga hidup yang benar di dalam pergaulan teman-teman yang hidupnya ngaco. Pasti saudara dijauhi. Dan waktu engkau dijauhi, waktu engkau dibenci karena kebenaran firman Tuhan katakan, jangan kau bersedih. Jangan lalu saudara mikir, wah kalau gitu gue lama-lama gak punya teman, ya udah deh gue serupa aja dengan mereka. Dan kau mengorbankan nilai surga untuk mendapatkan nilai dunia. Dan itu bodoh. Karena dunia gak pernah bisa menang dengan Tuhan. Dunia bisa meninggalkanmu saat ini, dunia bisa menghina engkau saat ini, dunia bisa menyingkirkan engkau saat ini. Tapi kalau engkau tetap berpihak kepada Tuhan dan Tuhan berpihak kepada kita. Kalau Tuhan angkat kita, mau tidak mau, dunia akan menerimamu. Berapa banyak Tuhan pakai orang-orang yang luar biasa di dunia ini.
yang dibenci, yang difitnah, yang diproses hukum, yang disingkirkan demi kebenaran firman Tuhan. Toh pada akhirnya nilai mereka tidak pernah turun di mata dunia. Tapi sebaliknya, banyak orang yang mengejar nilai-nilai dunia lebih tinggi, cepat naiknya, begitu jatuh orang sudah lupa. Saya kasih contoh ada beberapa kasus. Dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Aku akan mengutus engkau kepada Fir'aun dan bawalah umatku Bani Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa ngomong sama Elohim, siapakah aku ini? Masa aku menghadap Fir'aun dan aku yang harus membawa Bani Israel keluar dari Mesir? Seorang Musa yang lari, yang gak punya kemampuan, yang merasa dirinya worthless, yang merasa dirinya gak punya talenta, gak punya keberanian, gak punya capability. Tiba-tiba Tuhan bilang, Musa, tuntun bangsaku keluar dari Israel. Dia bingung. Menuntun bangsamu keluar dari Israel, berarti I have to deal with Fir'aun. Aku harus melawan raja yang saat itu menguasai bangsa yang paling besar di dunia ini. Zaman itu belum ada Amerika. Amerikanya zaman itu ya Mesir. Jadi tiba-tiba diutus untuk melawan raja yang super power yang namanya Fir'aun untuk membawa umat Israel keluar. Ya bingung dong Musa. Who am I? Siapa aku? Tuhan bilang, aku yang akan menyertaimu. Tuhan bilang, it's not about you. Bukan kamu, tapi aku yang menyertaimu. Aku tahu kalau kamu gak mampu, tapi kalau aku yang menyertaimu, engkau akan mampu untuk melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Dan dia katakan, inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau ketika engkau membawa orang-orang itu keluar dari Mesir. Aku yang menyertaimu, aku yang mengutus kamu. Garis bawahi. Yeremia 1, sama waktu Tuhan panggil Yeremia, datanglah firman Yahweh kepadanya mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim aku telah mengenalmu. Dia bilang sama Yeremia, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Orok aja belum jadi, Tuhan sudah punya blueprintnya Yeremia menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Apalagi segede-gede gini. Ini mah udah jelas banget. Jelas apanya? Jelas banget kalau saudara semua adalah biji mata Elohim yang akan dipakai sesuai dengan rencananya yang hebat. Setuju, katakan amin. Orok aja Yeremia, Tuhan tahu bahwa dia itu, bukan Tuhan tahu, Tuhan sudah menentukan bahwa dia akan dipakai. Yeremia bilang, Tuhan Yahweh lihatlah, aku ini tidak pandai bicara. Aku masih muda. Saudara kira saya dulu langsung bisa ngomong kayak begini. Saya ini gagap loh saudara. Dan saya ini antisosial. Saya ini introvert. Saya gak suka bergaul dengan orang. Saya gak banyak ngomong. Saya lebih suka keheningan, ketenangan. Dan saya gak bisa ngomong di depan orang. Saya very nervous. Sampai sekarang aja saya selalu bersaksi. Kalau saudara suruh saya ngomong di depan orang. Kecuali khotbah. Saya akan jadi pribadi yang sangat berbeda. Karena bukan itu, saya bukan orang, saya bukan public speaker, bukan. Tapi kalau engkau suruh saya khotbah, saya jadi orang yang sangat berbeda. Trust me. Sama waktu saya dipanggil Tuhan juga begitu untuk melayani. Saya bilang, Tuhan, nggak salah dah. Kalau manggil itu orang yang memang suka ngomong, yang berani, suka tampil, enjoy spotlight. Sama Tuhan ngomong, aku yang manggil kamu. Namun Yahweh berfirman kepadanya, jangan berkata aku masih muda. Tetapi engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu. Garis bawah itu. Highlight itu. Jangan berkata aku masih muda. Karena akulah yang mengutusmu. Jangan berkata aku tidak mampu karena akulah yang mengutusmu. Lalu Yahweh mengeluarkan tangannya dan menyentuh mulut Yeremia. Kemudian Yahweh berfirman, sesungguhnya aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Wow. Ketika kita menaikkan nilai
nilai surga dalam hidup kita. Suddenly tiba-tiba engkau akan jadi orang yang powerful, yang luar biasa, yang talented, yang diberkati, yang bertalenta, yang diurapi. Mungkin kau belum kelihatan sekarang. Tapi pada saat engkau merespon panggilan itu, pada saat engkau mulai bertumbuh, mulai lulus, mulai masuk kerja, mulai diuji, mulai ketemu orang-orang yang gak seharusnya, mulai learn the lesson di dalam dunia yang jahat ini, ditipu, disakiti, mulai diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang begitu menekan kita. Di situ sebenarnya Tuhan ingin menggali potensimu dan menunjukkan bahwa engkau itu sesungguhnya adalah orang yang hebat. Instead of frustasi, engkau tidak akan frustasi. Bukannya frustasi, tapi orang-orang yang penuh Roh Kudus justru di dalam tekanan akan mengeluarkan kualitasnya yang luar biasa. Sama terakhir Hakim-Hakim 6. Kemudian datang malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbantin yang ada di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Dan anaknya Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ngirik gandum di tempat pemerasan anggur, menyembunyikan diri dari mata-mata orang Midian. Dia ini bukan kerajinan mengirik gandum. Dia itu mengirik gandum karena kalau orang ngirik gandum itu harus di lembah. Harus di tempat yang tersembunyi. Harus di tempat yang tertutup supaya gandumnya tidak diterpa angin. Jadi Gideon ini sembunyi. Tapi malaikat Yahweh katakan dan menampakkan diri dan berkata, "Hai engkau pahlawan yang gagah berani." Kan bingung, orang takut, orang pengecut, orang sedang bersembunyi, dipanggil pahlawan yang gagah berani. Dia heran. Ini loh caranya Tuhan melihat kita. Engkau melihat dirimu tidak mampu, karena engkau melihat kemampuanmu. Tuhan melihat engkau mampu, karena Tuhan melihat Roh Kudus yang ada di dalammu. Engkau melihat dirimu tidak berharga, karena engkau melihat apa yang kau sudah lakukan selama ini mungkin menjijikan, kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal, sesuatu yang sangat bertentangan. Tapi Tuhan bilang, tidak ada yang tidak bisa ditolong dan tidak ada yang tidak bisa dipulihkan oleh anugerah Yesus. Semua bisa dipulihkan oleh anugerah. Kalau engkau buka hatimu saat ini dan engkau menerima Dia, dan engkau benar-benar menghargai Roh Kudus yang ada di dalammu, maka nilaimu bukan ditentukan oleh engkau, nilaimu tidak ditentukan oleh dunia, nilaimu ditentukan oleh seberapa dekat, seberapa intim hubunganmu dengan Tuhan. Seberapa engkau mengandalkan Dia dalam hidupmu. Kualitas orang percaya itu bukan dari pengalaman, bukan dari CV, bukan dari pendidikanmu yang tinggi. Good, sekolah yang tinggi, punya CV yang bagus, punya pengalaman yang bagus, bagus. Tapi sesungguhnya kualitas orang percaya yang sebenarnya itu ditentukan oleh penyertaan dan perkenanan Tuhan. Ayat terakhir, ayat penutup saya akan bacakan di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Kemudian ia menjawab aku dan mengatakan, inilah firman Yahweh kepada Zerubabel. Bukan dengan kekuatanku dan bukan dengan kuasa, tetapi dengan Rohku Yahweh Sebaot. The Lord of Hosts. Sebaot itu artinya Yahweh semesta alam, Yahweh yang maha kuasa, the Lord Almighty. Dikatakan not by might nor by power but by my spirit. Bukan dengan kekuatanku tetapi oleh Rohmu yang ada di dalam aku. Itulah yang akan membuat engkau punya kualitas yang luar biasa. Viral. Kau bisa viral buru-buru, prematur. Tapi akhirnya terbongkar bahwa semuanya palsu. Kau bisa viral secara cepat. Tapi akhirnya engkau tersandung dengan kasus dan skandal. Kau bisa viral secara cepat. Tapi akhirnya terbongkar semua itu bukan milikmu. Kau bisa viral secara cepat. Tapi akhirnya engkau masuk penjara. Atau engkau bisa go with low profile. Bersama dengan Tuhan. Gak ada yang kenal, gak ada yang tahu, gak ada pengikut, gak apa-apa. Lama-lama. In the end, engkau pasti juga akan dikenal orang.
Tujuan kita bukan untuk dikenal orang, tujuan kita untuk dikenal Tuhan. Amin. Tujuan kita bukan untuk dipuji orang, tujuan kita untuk dipuji Tuhan. Sehingga dia mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berkualitas karena disertai Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan. Perkenanan tidak bisa dikejar, saudara. Perkenanan itu diberikan cuma-cuma karena kita percaya Yesus. Kita dibuat perkenan karena dosa kita sudah dibayar lunas. Tapi kalau penyertaan Tuhan itu erat hubungannya dengan panggilan, tujuan hidup, dan kesetiaan. Ada orang yang waktu dipanggil Tuhan, dia respon, dia tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupku ini memang harus melayani Tuhan. Dia tahu aja tapi dia nggak ngelakuin. Ada orang yang dia tahu tujuannya, Tuhan mau aku begini. Terus dia respon dan dia lakukan. Good. Tapi sampai di situ dia nggak setia. Di tengah jalan aneh-aneh. Buat saya pribadi, saya tell to myself untuk diri saya sendiri. Saya gak terlalu pusing. Orang mau hina saya, mau puji saya, mau suka saya, gak suka saya. I don't really care. Yang penting, saya jaga konsisten mengikut Tuhan. Saya melayani di gereja ini mungkin sudah, gak tahu, 6-7 tahun. And I try to be consistent. Udah boom, aneh-aneh gitu, udah bruk jatuh. Ya kan? Enggak. Yang penting konsisten. Ya. Tapi dari konsistensi itu menunjukkan bahwa saudara faithful, saudara setia. Ada orang yang tahu panggilannya tapi nggak respon. Ada orang yang tahu panggilannya dia respon tapi nggak setia. Tapi Tuhan mau kita tahu panggilan kita respon, dan kita setia sampai akhir. Setia sampai akhir, itu kata kunci orang-orang yang berkualitas. Yusuf setia sampai akhir. Dia jadi Perdana Menteri. Yes. Musa setia sampai akhir. Dia bisa akhirnya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Yesus setia sampai akhir. Kalau dia nggak setia sampai akhir, manusia Yesus, saudara dan saya hari ini gak selamat. Kualitas orang tidak ditentukan oleh popularitas. Kualitas orang ditentukan oleh seberapa engkau setia melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kesempatan malam hari ini terima kasih Tuhan. Untuk anak-anak muda ada tempat ini yang begitu antusias, yang rindu akan hadirat-Mu, yang rindu Tuhan untuk melihat masa depan mereka, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan dijadikan berhasil. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan pelita bagi hidup mereka, sehingga mereka terus Tuhan menjaga kualitas mereka secara surga. Menaikkan nilai mereka secara surga. Dan arahkan fokus mereka lebih kepadamu Tuhan. Jangan lagi engkau berpaling kepada apa yang terjadi di dunia. Untuk hiburan, that's fine. Tapi jangan engkau terpatok dengan kehidupan orang lain, dengan kemewahan, dengan kehebohan, dengan apapun yang terjadi hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah hari-hari akhir dan kedatangan Tuhan semakin dekat. Semakin dekat Tuhan datang, semakin dekat pembohong-pembohong, penipu-penipu, nabi-nabi palsu, orang-orang yang menyesatkan. Dan ketika engkau tidak berpaling kepada Tuhan, engkau akan mudah disesatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, yang ada di dalam setiap kami. Bakar semangat kami, sehingga kami benar-benar setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang akan memperlengkapi kami, dan kami percaya masa depan kami sungguh ada, dan masa depan kami sungguh disertai oleh Tuhan. Saat ini kami mau memberi persembahan, Engkau berkati setiap kami mau memberi karena kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, haleluya, amin. Teman-teman silakan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita memberi dengan penuh sukacita. Forever.
bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa baik. Terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat sukacitamu Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau ajar kami sebagai anak-anak muda Tuhan, untuk memiliki kualitas yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan. Ajar kami, untuk kami benar-benar memiliki suatu hal yang baru dalam kehidupan kami, yang bernilai di mata-Mu Tuhan. Ajar kami untuk setia sampai akhir di hadapan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Di sekolah, di tempat kerja mereka, pakai mereka Tuhan. Untuk kemuliaan, hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu Pastor Gusti Agung Tuhan, yang telah memberikan kami berkat yang luar biasa Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, khusus juga untuk besok dari pagi hingga malam. Kau pakai ya Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah kasih anugerah-Mu tetap ada dalam perlindungan kami Tuhan. Engkau yang menyertai langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan. Dan biarlah Engkau tetap disertai Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh, Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kita dengan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Melangkah dalam terang kasih Tuhan. Melangkah dalam anugerah-Nya. Berjalan bersama Yesus. Setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.